يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan memuja Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk mempelajari Kitab Tauhid. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk dalam bab yang ketiga, dan insyaallah kita menyelesaikan di ujung bab yang ketiga ini. Kita akan bahas satu hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab karena memurnikan tauhid, ya. Kita ulangi, kita masih dalam bab yang ketiga. Man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang memurnikan tauhid, memantapkan tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. An Husain bin Abdurrahman qal, dari Husain bin Abdurrahman dia berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Suatu hari aku di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faqal, kemudian dia berkata, ayyukum ra'al kaukaba alladhi inqadda al-bariha. Siapakah di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh? Faqultu ana. Aku berkata, kata Husain bin Abdurrahman, saya lihat bintang jatuh. Tsumma qultu, kemudian aku berkata, ama inni lam akun fi salatin. Ketahuilah, saya semalam melihat bintang jatuh, saya tidak tidur bukan karena saya sedang salat. Walakin ludiktu, akan tapi saya disengat binatang berbisa. Qala fama sana'ta. Kata Sa'id bin Jubair, apa yang kau lakukan waktu kau disengat binatang berbisa? Qultu irtaqaitu, saya pun minta untuk diruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalik. Apa yang mendorongmu untuk minta untuk diruqyah? Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi. Ada satu hadis yang kami dikabarkan oleh Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, apa yang disampaikan Asy-Sya'bi kepada kalian? Kata Sa'id bin Jubair, kata Husain bin Abdurrahman, qala haddatsana an Buraidah ibn al-Khusayb. Ya, bahwasanya dia mengabarkan kepada kami suatu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Buraidah bin al-Khusayb, bahwasanya annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain, karena penyakit ain, musibah yang timbul karena pandangan yang jahat, au humatin, atau karena sengatan binatang berbisa. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Kata Sa'id bin Jubair, sungguh baik orang yang telah melakukan apa yang dalil yang sampai kepadanya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tapi ada suatu hadis yang telah disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada kami. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata. Jadi intinya si Husain bin Abdurrahman dia minta untuk diruqyah karena dia disengat dengan binatang berbisa. Maka Ibnu Abbas ingin membantah atau menyanggah dengan sanggahan yang halus bahwasanya ada hadis yang mencela atau menunjukkan ada keutamaan orang yang tidak minta untuk diruqyah. Maka dia sampaikan hadis tersebut dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Abbas adalah gurunya Sa'id bin Jubair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayyal umamu", dinampakkan bagiku umat-umat. Fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu rahtu, dan aku melihat ada seorang nabi pengikutnya cuma ar-rahat. Ar-rahat itu kurang dari 10, mungkin 7 orang, mungkin 8 orang, mungkin 9 orang. Pengikutnya cuma beberapa orang. Wan nabiyya ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 orang, ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Idru fi ali sawadun azimun. Tiba-tiba dinampakkan kepadaku jumlah yang sangat besar, ya, diberi ungkapan dengan sawad, yaitu hitam yang besar, maksudnya jumlah yang besar. Fa dhanantu annahum ummati, maka aku menyangka itu adalah umatku karena Nabi tahu umatnya adalah yang terbanyak.
Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Yang kau lihat itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Fa nadartu, kemudian aku melihat lagi, fa idza sawadun azim, tiba-tiba ada kumpulan juga umat yang sangat banyak. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Dan bersama mereka ada 70.000 orang di antara umatmu, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tsumma nahadha fa dakhala manzilahu. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dari duduknya, lantas dia masuk ke rumahnya. Setelah Nabi menyampaikan hadis tersebut, Nabi masuk ke rumahnya. Fa khadha an-nasu fi ulaik. Maka para sahabat berbincang-bincang. Siapakah mereka itu 70.000 orang yang mau surga tanpa hisab dan tanpa azab? Faqala ba'dhum, maka sebagian berkata, berusaha menafsirkan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang-orang tersebut adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat yang dari kaum Muhajirin yang telah menemani Nabi sejak di kota Mekah. Atau sahabat-sahabat spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Bisa jadi mereka 70.000 orang ini adalah orang-orang yang lahir dalam kondisi sudah Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a. Lalu mereka menyebutkan beberapa penafsiran yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, fa akhbaruhu. Lantas mereka kabarkan, tadi kami berbincang-bincang tentang siapakah 70.000 orang yang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab. Maka Nabi menjelaskan siapa 70 orang tersebut. Kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yaktawun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, dikenal dengan kai. Wala yatatayyarun. Mereka adalah orang yang tidak pernah pesimis, menganggap timbulnya nasib sial gara-gara apa yang mereka lihat, gara-gara apa yang mereka dengar, Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Uqasyatu bin Mihsan. Maka seorang sahabat bernama Uqasyah bin Mihsan berdiri kemudian berkata, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari 70.000 orang tersebut. Qala anta minhum. Kata Nabi, engkau termasuk dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian ada sahabat lain yang berdiri kemudian berkata lagi, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya termasuk dari 70.000 orang tersebut. Kata Nabi SAW, sabaqaka biha Uqasyah. Kau sudah kedahuluan siapa? Uqasyah. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hadis ini. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan tentang 70.000 orang, sifat-sifat 70.000 orang dari umat ini yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Namun kita ada sebab nuzul atau sebab wurud hadis ini. Yaitu Husain bin Abdurrahman berkata, suatu hari aku bersama Sa'id bin Jubair. Ngobrol-ngobrol, duduk bareng-bareng. Tahu-tahu Sa'id bin Jubair berkata, "Ayyukum ra'al kawkab alladhi qadal bariha?" Siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Ini biasa. Para salaf juga mereka berbicara tentang akhirat. Terkadang juga ada perkara-perkara dunia yang aneh mereka juga bicarakan. Seperti kejadian bintang jatuh, maka mereka tanya. Jadi enggak jadi masalah kita ngobrol, tadi malam kemarin siapa yang lihat ada kecelakaan, siapa. Ini biasa, perkara biasa, perkara duniawi yang aneh dibicarakan ya. Tadi malam siapa yang lihat bintang jatuh? Maka kata Husain bin Abdurrahman, ya, saya lihat. Ya. Ama ini lam akun fi salatin. Tetapi saya lihat tadi malam bintang jatuh. Ya, jangan disangka bahwasanya saya sedang salat malam sehingga melihat bintang jatuh. Tadi malam saya bisa melihat bintang jatuh, berarti saya tidak tidur, tapi tidak tidurnya saya bukan karena salat malam. Walakinni ludiktu, tapi saya tidak bisa tidur karena kesakitan, karena disengat oleh binatang berbisa. Ini dalil bagaimana para salaf dahulu mereka tidak ingin dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Karena ingin dipuji dengan apa yang tidak dilakukan adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Yang kita lakukan saja kita tidak cari pujian, apalagi yang tidak kita lakukan. Yang kita miliki saja kita tidak cari pujian, orang mukmin tidak boleh mencari pujian, apalagi apa yang tidak kita lakukan. Ya, oleh karena hati-hati seorang jangan sampai ya ingin dipuji dengan apa yang dia lakukan, apalagi ingin dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Ya, seperti contohnya, ada orang nitip bantuan kepada dia. Tolong bagikan kepada fakir miskin.
maka kemudian dia bagi bantuan tersebut kepada fakir miskin, jangan mengesankan bahwasanya bantuan tersebut dari dia. Maka dia bilang, ada, saya hanya menyampaikan amanah, ini bukan dari saya. Supaya orang tidak menyangka dia melakukan apa? Kebaikan. Itu namanya ingin dipuji suatu yang tidak dia miliki. Dan ini dicela oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, al-mutasyabbi' bima lam yu'tah kalabisi thawbai zur. Seorang yang mutazayyin, mutasyabbi' artinya mutazayyin, seorang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki, maka dia sedang memakai dua baju kedustaan. Ya. Dia mendustai orang lain dan dia mendustai dirinya sendiri. Ya. Dia tahu bahwasanya dia tidak seperti itu dan dia mendustai orang lain menyangka dia seperti itu padahal tidak. Ya. Makanya kalau dia bantuan tersebut bukan dari dirinya, maka dia bilang saja ini bukan dari saya, tapi ini titipan dari orang lain. Jangan mengesankan seakan-akan itu dari dia. Ya. Jangan mengesankan juga Anda hafal Quran padahal tidak misalnya. Misalnya tanya, kamu ada hafalanmu enggak? Kalau enggak ada bilang aja enggak ada. Jangan bilang adalah pokoknya. Berapa? Berapa hafalanmu? Pokoknya ada, saya takut riak. Bukan takut riak, memang hafalanmu sedikit, bilang aja cuma sedikit. Ya, kalau bilang setengah juz, 1 juz belum tamat, bilang aja. Ya, alhamdulillah, saya baru hafal juz amma masih setengahnya. Ya, masih apa? Setengahnya, alhamdulillah. Kalau saya bilang adalah. Berapa? Sudahlah, jangan tahulah. Orang mengesankan hafalnya sudah 15 juz padahal. Jadi jangan coba-coba Anda mengesankan pada orang bahwa Anda lebih daripada yang seharusnya. Itu sifat orang-orang munafik. Tidak boleh. Tidak boleh Anda mengesankan Anda seorang yang banyak baca buku, ternyata Anda tidak baca banyak. Contoh, orang bertanya kepada Anda, Ustaz apa hukum itu? Dan ini menimpa kita sebagai dai. Ustaz apa hukum masalah tersebut? Kalau Anda enggak tahu, bilang saja wallahu alam. Saya tidak tahu. Jangan bilang nanti saya murojaah. Saya ulangi lagi. Padahal memang belum baca sebelumnya. Paham? Ya. Ya, jangan mengesankan. Saya sudah baca berapa buku padahal baca judulnya saja, belum baca isinya. Jangan, ya. Ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, ya. Saya pernah hadir pengajiannya di Masjid Nabawi dan dia adalah orang yang sering saya dengar mengatakan la adri, saya tidak tahu dan saya tidak tahu dan saya tidak tahu. Suatu hari dia ceramah, kemudian dia berkata, dia menukil perkataan Syekh Albani kalau tidak salah. Berkata Syekh Albani rahimahullahu taala, dalam buku ini halaman sekian, jilid sekian, halaman sekian. Setelah itu dia bilang, saya hafal jilid dan halamannya karena saya tadi baru baca. Jadi supaya orang tidak menyangka dia hafal seluruh buku dengan halaman-halamannya, dengan jilid-jilidnya, maka dia jelaskan tadi saya baru persiapan makanya saya hafal. Dan itu dia bilang langsung di depan ribuan orang di Masjid Nabawi. Ya. Kenapa? Jangan sampai seorang menyangka, Syekh Masya Allah, hafal jilidnya, hafal halamannya. Padahal dia persiapan terlebih dahulu. Yang dihafal cuma yang bagian itu saja, tidak semuanya. Makanya tidak boleh seorang mengesankan dia lebih daripada yang dia miliki. Itu namanya al-mutasyabbi' bima lam yu'tah kalabisi thawbi zur. Seorang yang bergaya dengan yang dia tidak miliki, seakan-akan dia telah memakai dua pakaian kedustaan. Di sini berkaitan dengan seorang wanita yang dia bersaing dengan madunya, ya, madunya atau bawangnya enggak tahu ya. Bersaing dengan madunya, maka dia bikin jengkel madunya. Dia bilang sama madunya, saya dibelikan emas sama suami saya. Padahal enggak, padahal dia nyolong uang suaminya, beli sendiri misalnya. Padahal dia menceritakan kepada orang-orang atau kepada madunya bergaya dengan sesuatu yang tidak didapatkan dari suaminya. Ya, suami saya kemarin gini-gini saya, padahal dia bohong. Ini tidak boleh. Ini salah satu bentuk bergaya dengan apa yang tidak dia miliki. Maka saya ingatkan ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, seorang menutup pintu riya sekuat-kuat, jangan sampai terbuka pintu riya sedikit pun. Ya, jangan sampai kita membuka pintu agar kita dipuji, diagung-agungkan, jangan, diputuskan. Ya, kalau kita tidak mampu kita bilang saja tidak. Kalau kita tidak punya bilang saja tidak. Jangan mengesankan seakan-akan Anda menghafal apa yang tidak Anda hafal atau Anda membaca apa yang tidak Anda baca. Maka ini bentuk ingin dipuji dengan apa yang tidak Anda miliki, ya. Taib, para salaf dahulu, Utsaimin bin Abdurrahman waktu dia mengatakan, saya lihat bintang jatuh. Berarti dia tidak tidur, dan kebiasaan para salaf kalau tidak tidur berarti salat malam. Ya. Makanya untuk menepis persangkaan tersebut, karena kebiasaan mereka kalau tidak tidur adalah salat malam, maka untuk menepis persangkaan tersebut dia mengatakan, saya
disengat dan saya tidak sedang sholat. Saya tidak sedang sholat, tapi saya sedang apa? Disengat. Ini menunjukkan kebiasaan mereka adalah sholat malam. Beda dengan zaman kita, kalau begadang sampai malam, belum tentu sholat malam. Mungkin nonton bola, mungkin apa gitu kan. Ya, oleh karenanya inilah bedanya kita dengan salaf ya. Bedanya cuma sedikit, tinggal dibalik begini. Baik. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya kepadaku, "Fama sana'ta? Apa yang kau lakukan setelah disengat?" Kata dia, "Irtaqaitu, aku minta untuk diruqyah." Ini jadi masalah. Aku minta untuk diruqyah. Maka Sa'id bin Jubair bertanya, "Wa ma hamalaka ala dzalik?" Apa dalilmu? Dan ini biasa di antara salaf. Apa dalilmu? Kita diskusi ilmiah, apa dalilmu? Ya. Dan Husain bin Abdurrahman tidak tersinggung, dia sebutkan dalilnya. Haditsun haddatsana Sya'bi, ada hadis, Sya'bi menyampaikan dalilnya begini-begini, ya. Maka hak kita boleh tanya kepada orang menyampaikan begini-begini, mana dalilnya? Ya, mana kita Anda berbicara tentang masalah agama harus pakai dalil, ya. Ya harus bernilai ilmiah, ya. Dan tidak kita berhak bertanya misalnya kepada ustaz ada dalilnya atau tidak, ya. Ustaz, masalah ini saya kurang paham, dalilnya ada atau tidak. Enggak jadi masalah, ustaz enggak boleh marah. Ustaz enggak bilang kamu enggak percaya sama saya. Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu, ya. Hak kita untuk mencari dalil, ya. Kita tanya dalilnya mana? Kalau ada jelaskan. Kalau enggak ada ya bilang tidak ada, ya. Jangan lari kemudian mengatakan kamu enggak percaya sama saya, ya. Tidak beradab kalau bertanya dalil kepada ustaz. Ini tidak benar seperti ini. Ini mengajarkan murid untuk taklid kepada apa? Guru yang berlebihan, tidak boleh, ya. Maka kalau murid tidak paham tanya kepada ustaz apa dalilnya. Dan ini biasa, ya. Ya, makanya waktu ditanya saya meminta ruqyah, apa dalilmu? Maka disebutkan suatu hadis dari Sya'bi. Jadi Sya'bi mengabarkan kepada kami dari Buraidah bin Husayb, Nabi SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali karena ain wa humah. Ain adalah suatu penyakit atau musibah terkena karena pandangan mata, dan humah adalah karena sengatan binatang berbisa. Tapi saya tulis di buku saya, ain yaitu pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang dengan pandangan matanya. Ya. Dan terkadang karena rasa kagum. Berapa menit lagi salat Isya? 15 menit lagi. Jadi ain kalau ruqyah kita tahu yaitu penyembuhan dengan bacaan Al-Qur'an atau dengan bacaan doa-doa tertentu atau dengan doa-doa yang diajarkan dalam hadis-hadis Nabi, ya. Itu namanya ruqyah. Ya. Adapun ain adalah pengaruh jahat yang disebut oleh rasa dengki seorang dengan pandangan matanya. Seperti yang dilakukan oleh orang kafir, mereka berusaha mencelakakan Nabi dengan ain. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 51, kata Allah, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Kata Allah, dan sungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Jadi mereka berusaha menimpakan ain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan hasad mereka, pandangan jahat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ain penyakit yang menimpa seorang karena pandangan jahat seorang atau karena kagum, karena rasa kagum yang berlebihan tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa sebabnya dua. Bisa karena hasad, ya, bisa karena kagum tapi tidak memuji Allah, menyebutkan kebaikan tapi tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Cara penyembuhannya adalah dengan meminta sisa mandi orang yang dicurigai timbul ain darinya, lalu ditumpahkan ke tubuh orang yang terkena ain. Karenanya Nabi pernah bersabda, al-ainu haqqun. Kata Nabi, ain adalah benar, ya. Ain adalah benar, yaitu penyakit atau musibah yang timbul karena pandangan mata itu adalah benar. Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain yang akan mendahuluinya. Wa idza stuksiltum faksiru. Kalau kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan bahwasanya ain akan mendahului takdir bukan merubah takdir. Artinya Nabi ingin menjelaskan secara mubalaghah
hiperbola bahwasanya ain itu benar-benar terjadi dan ain adalah bagian dari takdir. Namun dia pasti terjadi dan sangat cepat terjadi. Ya. Oleh karena hati-hati seorang tatkala keluar rumah baca doa, ya seorang kalau bawa anaknya baca doa untuk anaknya supaya tidak kena ain oleh orang lain ya. Apalagi orang banyak yang hasad ya. Melihat anak kita misalnya ganteng atau gemuk, kena ain tahu-tahu jadi kempes, bahaya. Ya, atau kena panas. Banyak cerita kadang-kadang anak digendong terus datangi ibu-ibu. Oh, lucunya lupa bilang apa? Lupa bilang masya Allah tabarakallah lu. Jadi kita juga lupa doain. Nanti anak kita kemudian sakit. Anak kita kemudian apa? Sakit. Maka seorang mendoakan anaknya agar terhindar daripada ain. Jadi ain bisa disebabkan karena pandangan yang hasad dan yang kedua karena kekaguman tanpa menyebut nama Allah. Suatu hadis dalam satu riwayat, hadis riwayat Imam Malik di Muwatta dan juga Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ibnu Sahal bin Hunayf bercerita, "Iktasala abi Sahal bin Hunayf bil Kharrar." Ayahku Sahal bin Hunayf satu hari mandi di Al-Kharrar. Al-Kharrar ini ada yang mengatakan suatu nama tempat di kota Madinah. Fanaza'a jubbatan kanat alaihi. Maka dia pun melepaskan jubahnya. Dia pakai jubah. Kemudian dia lepas untuk mandi. Wa Amir bin Rabi'ah yanzur. Ada temannya namanya Amir bin Rabi'ah ngelihat dia buka baju. Qala wa kana Sahlun rajulan abyad. Dan Sahal yang mau mandi ini orangnya berkulit putih. Hasan al-jildi dan kulitnya halus, ya, kulitnya bagus, mungkin tidak ada bopeng-bopengnya tidak ya. Jadi kulitnya bagus. Faqala Amir bin Rabi'ah, maka Amir bin Rabi'ah memuji kulit temannya ini. Dia berkata, "Ma ra'aitu kal yaumi wala jilda adra." Aku tidak pernah melihat kulit yang indah seperti hari ini, bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Saking mungkin putihnya Sahal bin Hunayf. Fawu'ika Sahlun makanahu. Langsung dia sakit tatkala itu. Di tempat tersebut langsung sakit. Fashadda wa'kuhu dan penyakitnya semakin parah. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukhbira anna Sahlan wa'ik. Maka dikabarkan kepada Nabi bahwasanya Sahal sakit. Wa annahu ghairu ra'ih ma'ak. Dan dia tidak bisa pergi bersama engkau wahai Rasulullah. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Sahal billadzi kana min sya'ni Amir bin Rabi'ah. Nabi pun menjenguk Sahal bin Hunayf. Apa yang terjadi? Kata Sahal bin Hunayf, tadi saya mau mandi, buka baju, tahu-tahu dipuji oleh Amir bin Rabi'ah. Waktu muji lupa bilang nama Allah Subhanahu wa taala, lupa mendoakan kebaikan. Maka Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW menegur, "Ala ma yaqtulu ahadukum akhahu?" Kenapa salah seorang dari kalian mencelakakan saudaranya? "Ala barakta wahai Amir bin Rabi'ah, kenapa kau tidak mendoakan keberkahan bagi Sahal? Innal aina haqqun." Sungguhnya penyakit yang timbul karena pandangan mata itu benar terjadi. Tawaddu' lahu, berwudulah untuk dia. Kamu yang tadi gara-gara matamu dia sakit, kamu berwudu. Fatawaddu' lahu Amir bin Rabi'ah, maka Amir bin Rabi'ah kemudian berwudu. Faraha Sahlun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa bihi ba's. Maka kemudian Sahal pun setelah mandi dengan air wudu tersebut, jadi Amir bin Rabi'ah berwudu, si air wudunya dikumpulkan, kemudian dimandikan kepada Sahal, maka Sahal pun sembuh dan bisa pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ya, fa amara Amirun an yatawaddaa. Rasulullah SAW menyuruh Amir untuk berwudu. Fa ghassala wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqaini, seperti wudu, wa rukbatayhi, ada tambahan. Bukan selain wudu kan sampai kaki. Ini kedua lutut juga dibasahin, wa dakhilata izarihi, dan bagian dalam sarungnya. Ada khilaf apa yang dimaksud dengan bagian dalam sarungnya. Ada yang maksudnya bilang bagian dialirkan air di kedua pantatnya, ada yang mengatakan seluruhnya. Di bagian dalam dialirkan air tersebut dikumpulkan. Wa amara an yasubba alaihi, an yasubba alaihi. Kemudian setelah airnya dikumpulkan, ditumpangkan air tersebut kepada Sahal bin Hunayf. Ya. Aisyah berkata, "Kana yu'marul a'in fayutawaddau thumma yaktasilu minhul ma'inu." Orang yang menyebabkan penyakit ain disuruh mandi dan air mandinya dikumpulkan, kemudian atau disuruh wudu, kemudian sisa air wudunya dikumpulkan, kemudian dibuat mandi oleh orang yang terkena penyakit ain. Makanya tadi kata Rasulullah SAW, ya, "Lau kana syai'un sabaqal qadar, ya, al-ainu haqqun." Ya, ain itu pasti terjadi dan benar adanya, ya. Kalau bisa melampaui takdir maka itu adalah ain. Fa idza stughsiltum faghsilu. Kata Nabi, kalau kalian disuruh mandi, maka mandilah. Ya. Jadi antum jangan tersinggung. Kalau antum lagi
berkunjung di rumah teman, kemudian lihat mungkin ada putranya ganteng, wah anakmu wah anak, mungkin lupa menyebut nama Allah. Ganteng banget ini kayak orang barat aja gitu. Emang orang Indonesia jelek ya, orang barat ganteng-ganteng semua. Kayak orang barat aja ganteng, masih tampan ya. Lupa bilang, tahu-tahu dia sakit. Terus teman telepon antum, ya akhi, mandi dong, apa berwudu dong. Emang saya yang bikin, jangan gitu. Kata Nabi, fa idza stughsiltum faghsilu. Kalau kalian diminta untuk mandi, maka diminta berwudu, maka berwudulah. Kalau diminta mandi, maka mandilah, ya. Kita enggak usah, siapa tahu gara-gara kita enggak usah kemudian berarti kita ini buruk. Enggak, hanya karena lupa nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah Amir bin Rabi'ah adalah orang yang jelek? Tidak, dia sahabat Nabi. Yang tadi memuji Sahal itu sahabat Nabi atau bukan? Sahabat Nabi, orang mulia. Tapi qadarullah dia lupa membacakan doa meminta keberkahan bagi Sahal bin Hunayf. Maka kalau kita kemudian muji seorang, ternyata anaknya orang tersebut sakit, ya, maka kemudian kita diminta untuk berwudu, maka kita berwudu. Enggak usah kita kemudian mengatakan, kamu jangan nuduh saya sembarangan, kamu jangan ini, anak memang sakit, jangan kait-kaitkan dengan saya. Ya, enggak, tadi baik-baik aja. Kamu pas datang muji tadi sakit. Maka kita kalau diminta berwudu. Ya, bahkan diperintahkan dahulu kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yu'marul a'in, orang dahulu kalau menyebab ain maka dia diminta untuk berwudu. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ain aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain dan karena sengatan binatang berbisa, maka kata Nabi, kata para ulama ditafsirkan tidak ada ruqyah yang sangat ampuh kecuali karena dua ini. Artinya kalau orang kena ain di ruqyah maka cepat sembuh, dan kalau orang kena sengatan binatang berbisa juga kalau di ruqyah cepat sembuh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dan ini menjadi dalil bahwasanya ruqyah itu adalah obat dari segala bentuk penyakit, baik penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Baik penyakit rohani maupun penyakit apa? Jasmani. Tidak mesti orang di ruqyah itu hanya yang kena jin, tidak mesti. Tidak mesti orang di ruqyah hanya yang kena sihir, tidak. Orang penyakit biasa saja boleh untuk di ruqyah, sembuh dengan apa? Di ruqyah. Tidak harus ruqyah dikaitkan dengan gangguan jin. Orang tidak diganggu jin juga mungkin sakit, bacain Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an apa yang menjadi obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Baik. Sekarang siapa namanya? Husain bin Abdurrahman, ya. Waktu dia minta untuk diruqyah, ditanya dalilnya, "Apa dalilmu?" Dia sebutkan dalilnya. Nabi bersabda, "La ruqyata illa min ain humatin." Bahwasanya tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali karena ain dan karena sengatan berbisa. Karena saya tersengat binatang berbisa, maka saya minta untuk diruqyah berdasarkan hadis tersebut. Sekarang Sa'id bin Jubair ingin membantah. Dia ingin membantah, maka dia bantah dengan cara yang halus, dan itulah namanya dialog. Ya, benar, tetapi yang harusnya seperti ini. Jadi dia bantah, dia mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh baik orang yang telah melakukan dalil yang sampai kepada dia. Anda punya dalil, tatkala dia mengucapkan suatu, berkeyakinan sesuatu, melakukan sesuatu karena ada dalilnya, maka orang ini harus dipuji terlebih dahulu. Ya. Beda kalau ngomong tanpa dalil, bicara tanpa dalil, ngawur namanya. Ya, ini enggak, dia ada dalilnya. Tapi dia mungkin salah paham tentang dalil. Maka cara Sa'id bin Jubair untuk menyanggah dengan cara yang baik. Dia mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh baik orang yang telah melakukan dalil yang sampai kepadanya. Akan tetapi tapi ada hadis, ya, yang disampaikan Ibnu Abbas kepada kami. Ya, dia ingin menyanggah. Para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hendaknya membiasakan dirinya untuk dikritik dan untuk mengkritik. Ya. Seorang biasakan dirinya untuk, sekolah seorang siap mengkritik, maka hendaknya dia siap juga untuk apa? Dikritik. Ya. Oleh karenanya, saya waktu belajar di pertama kali masuk S2, ya, begitu kita cuma 9 orang. Saya sendiri di Indonesia, kemudian nanti ada Aljazair, ada dari Afghanistan, ada dari Saudi, ada dari Yaman, ada dari Oman, ya, berbagai macam negara. Ada dari teman saya dari Kosovo, ya, ya, ada beberapa negara. Kemudian masuk S2. Di antara program yang disampaikan oleh dosen-dosen kami waktu itu,
Setiap orang menulis, dikasih tugas, kamu nulis masalah ini, topiknya ini, kamu nulis topik masalah ini. Sampai dibagi, ada 9 topik. Kemudian dibahas masing-masing. Saya bahas topik ini 3 minggu lagi dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan, dibagikan kepada anggota yang lain. Disuruh cari kesalahannya. Kalau semakin menemukan kesalahan, semakin dapat nilai. Jadi teman-teman ganas nyariin kesalahan saya. Karena semakin banyak kesalahan, semakin dapat apa? Nilai. Kenapa maksud dosen melatih kita untuk biasa apa? Dikritik. Melatih kita untuk biasa dikritik. Nah, kita belum biasa dikritik, baru masuk S2 waktu itu. Maka ketulis, akhirnya mulailah dibagi. Mungkin satu baru tahu cari kesalahan orang juga. Kemudian akhirnya waktu pas dipaparkan hari ini, yang dipaparkan tugas teman, seorang teman. Mulailah kita ribut di situ, angkat suara. Kamu salah, kamu ngawur. Ini penilaian kayak gimana? Oh ngawur, wah ribut-ribut. Masing-masing menunjukkan apa? Egonya. Ya. Ini dilatih padahal kita enggak sadar kalau kita sedang apa? Dilatih untuk biasa bagaimana mengkritik yang baik dan bagaimana siap untuk apa? Dikritik. Ternyata setelah itu kita belajar, oh ternyata memang kita belum biasa. Akhirnya setelah kita terbiasa, berubah suasananya. Ya, berubah suasananya. Itu tegang waktu itu ya. Apalagi kita dari negara yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia semua sih aman. Mas kayaknya salah mas. Kalau Indonesia ya. Kalau ini bukan Indonesia ini. Ente ngawur dari mana ente? Ente nukil enggak bilang-bilang misalnya. Seakan-akan ente yang tulis, ternyata ente hanya nukilan. Ente nukil dari desa. Wah, habis teman saya dihabisi sama teman yang lain. Teman saya dihabisi sama teman yang lain. Sampai waktu ketahuan ada seorang teman menulis suatu tulisan dan dia qadarullah dia tidak menisbatkan kepada dari mana dia ambil. Ya, dan ini dalam ilmiah salah seperti ini ya. Harusnya kalau kamu ambil dari mana, kamu sebutin ya. Namanya mungkin tulisan dia lupa atau bagaimana, akhirnya sebagian teman menegurnya, kamu begini. Sampai ada sebagian dosen yang agak marah waktu itu. Ini kedustaan, enggak boleh seperti ini. Kamu enggak boleh berdosa seperti ini. Saya bisa mengeluarkan kamu sekarang juga. Oh ini lagi S2 ini. Saya tinggal telepon kamu dikeluarkan. Enggak boleh orang sudah sampai S2 kemudian apa? Bohong seperti ini. Ini saya ceritain aja. Maksudnya sehingga akhirnya setelah itu kita terlatih untuk dikritik dan saling mengkritik. Tatkala sudah S3 sudah enggak ada, ya kita saling kritik tapi enggak ada ribut-ribut seperti itu. Mulai kita latihan. Oh, sudah bagus. Cuma kok ada kelirunya. Oh, udah bagus. Cuma ada kelirunya seperti itu. Jadi kita pun siap dikritik dan siap juga mengkritik. Tapi saya ingat guru saya, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, waktu ngajar saya S3, dia bilang silakan kritik saya. Ya. Saya belajar adab dari beliau, bagaimana beliau dosen dan pengajar di Masjid Nabawi, tapi beliau membuka kelapangan untuk dikritik oleh murid-muridnya. Bahkan dia mengatakan, nahnu ikhwan. Kita sesama saudara, kita sama-sama penuntut ilmu. Kalau ada apa-apa kritik, dan benar-benar kita mengkritik beliau. Dan beliau siap untuk apa? Berdialog. Ya. Karena seorang harus menyiapkan dirinya untuk bisa mengkritik dan juga siap untuk dikritik. Karena kalau kita tidak siap untuk dikritik, itu musibah. Musibah seakan-akan kita benar terus. Akhirnya timbul kesombongan pada diri kita dan tidak mau dikritik. Kalau orang tahu kita tidak mau dikritik, orang akhirnya tidak memberi nasihat. Maka saya katakan di antara musibah yang menimpa seorang, kalau orang tahu orang ini tidak mau dikritik, kenapa setiap dikritik dia marah-marah? Akhirnya kalau dia punya kesalahan orang biarin saja. Tapi kalau Anda punya sifat siap dikritik, siap ditegur, maka orang kalau Anda ada kesalahan orang mau negur Anda dan kita ingin ditegur, kita tidak ingin terus di atas kesalahan. Mungkin kritik dari sisi ilmu, kritik dari sisi akhlak, kritik dari banyak kesalahan kita. Kita banyak kesalahan, siapapun Anda. Maka buka wacana kepada orang-orang di sekitar kita bahwasanya kita siap untuk dikritik. Jangan sampai sebaliknya, jangan sampai kita nutup wacana sehingga orang tahu orang ini tidak bisa dikritik. Kalau sudah sampai pada tahapan tersebut, orang tahu kita tidak mau dikritik, maka itu musibah. Anda akan terjerumus dalam kesalahan, orang-orang diamkan saja. Anda akan terjerumus dalam kesalahan, murid-murid Anda diam-diamin saja. Karena kalau ngomong takut diomelin. Akhirnya dibenar-benarin terus. Oh benar, padahal salah. Ya. Maka seorang harus siap mengkritik dan juga siap untuk apa? Dikritik. Azan kan? Ya. Habis azan gimana? Pulang atau lanjut? Hah? Lanjut ya? Baik. Habis azan kita sholat, kita lanjut lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Said bin Jubair tatkala ingin mengkritik Husain bin Abdurrahman, maka beliau berkata, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'." Maka sungguh baik orang yang melakukan apa yang telah sampai kepadanya. Kemudian dia mengatakan, akan tetapi
telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Sekarang dia ingin mengkritik karena Husain bin Abdurrahman minta untuk diruqyah. Maka dia ingin mendatangkan satu hadis yang menunjukkan bahwasanya minta ruqyah itu kurang bagus. Karena bukan merupakan ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayyal umamu," dinampakkan bagiku umat-umat. Entah kapan terjadinya, ada yang mengatakan waktu itu di Isra Mi'raj Rasulullah SAW dinampakkan kejadian-kejadian di antaranya dinampakkan umat-umat. Nabi berkata, "Fara'aitu nabiyya ma'ahu rahtu." Aku melihat ada seorang nabi pengikutnya sekitar 3 orang, 4 orang, 5 orang sampai 9 orang. Ini berarti cuma sedikit pengikutnya. Yang lebih parah, "Wan nabiyyu ma'ahu rajul wa rajulani." Ada seorang nabi pengikutnya cuma 1 orang, ada pengikutnya cuma 2 orang. Ya. "Wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad." Ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Ini dalil bahwasanya ya, pengikut terbanyak bukan berarti ukuran kebenaran. Suara terbanyak berarti bukan ukuran apa? Kebenaran, tapi kebenaran ma'al dalil. Ada Al-Qur'an hadisnya ya. Meskipun tidak ada pengikutnya enggak jadi masalah ya. Kita berusaha mencari pengikut karena orang semakin banyak pengikut maka semakin banyak pahalanya. Ya atau tidak? Ya, tapi bukan dengan cara yang tidak benar. Oleh karenanya nanti akan kita sebutkan bahwasanya pengikut umat yang terbanyak setelah umat Nabi Muhammad SAW ada Nabi siapa? Nabi Musa. Umat yang terbanyak masuk surga setelah umatnya Nabi Muhammad adalah Nabi Musa. Dan Rasulullah SAW ketemu dengan Nabi Musa tatkala di Isra Mi'raj. Di lantai keberapa? Entah lantai kelima atau keberapa ketemu dengan Nabi Musa. Kata Rasulullah SAW, "Falamma tajawaztu," tatkala saya melewati Nabi Musa, maka Nabi Musa pun menangis. Maka ditanya kepada Nabi Musa, "Wa ma yubkik?" Apa yang buat kau menangis wahai Musa? Nabi Musa berkata, ya, bahwasanya anna gulaman bu'itha, ada seorang anak muda yang diutus setelahku, yadkhulu min ummatihi aljannata akthar, bahwasanya umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku. Maka dia pun menangis. Jadi Nabi Musa tahu pengikut Nabi Muhammad lebih banyak daripada pengikutnya dan dia menangis. Tentunya para ulama menjelaskan Nabi Musa tidak hasad kepada Nabi Muhammad SAW, tidak hasad. Jadi antara bukti Nabi Musa tidak hasad kepada Rasulullah SAW dan tidak hasad kepada umat Nabi Muhammad, buktinya seperti saya pernah sampaikan, waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk salat 50 waktu, yang nasihati minta keringanan siapa? Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Inna ummataka la tutiqu dzalik." Umatmu tidak kuat salat 50 waktu sehari semalam. Nabi Musa perhatian sama kita. Coba kalau sebenarnya orang hasad, "Ya Rasulullah berapa 50 kali?" Mampus lu. Begitu. Iya, biar umatmu masuk neraka semua, enggak bisa 50 waktu. Enggak, Nabi Musa baik. Dia bilang umatmu tidak mampu, minta keringanan. Ini menunjukkan Nabi Musa tidak hasad sama sekali. Jangankan Nabi Musa, orang biasa saja terkadang tidak ada hasadnya, apalagi sekelas Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak hasad. Maka dia bilang minta keringanan. Rasulullah SAW minta keringanan. Berapa? 25. Sudah dipotong separuh. 25 sehari semalam. Kata Nabi Musa, "Inna ummataka la tutiqu dzalik." Tidak kuat umatmu. Dia sayang sama kita Nabi Musa. Alhamdulillah Nabi ketemu Nabi Musa. Kalau Rasulullah SAW tidak ketemu Nabi Musa, mampus kita. 50 waktu tidak gampang ya ikhwan. Ya, dengan kemacetan seperti ini 50 waktu gimana caranya? Gak gampang ya, gak gampang. Alhamdulillah ketemu siapa? Nabi Musa. Kita bilang sama Nabi Musa, "Jazakallah khairan." Ya. Akhirnya tidak kurangi sampai 5. Kata Nabi Musa masih 5, minta keringanan lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, "Istahya itu, saya malu." Kalau enggak malu kurang lagi tuh. Tapi kata Nabi Musa, kata Nabi Muhammad SAW, "Saya malu dan Allah mentakdirkan yang terbaik." 5 itu yang terbaik. Maka kata Allah, "Ya khamsun wa hiya khamsun." Itu waktu sehari semalam tapi pahalanya seperti 50 waktu, seperti 50 waktu. Dan benar, kalau kita tidak salat juga hati kita akan jadi kering. Makanya Allah bagi waktunya. Setiap waktu kita butuh diingatkan kembali. Subuh kita ingat pada Allah berbangun tidur, nanti waktu panjang kita jauh dari Allah, maka duhur diingatkan kembali, asar diingat kembali. Jadi waktu-waktu tersebut memang kita butuh untuk ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa tidak hasad. Namun para ulama menjelaskan di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kenapa Nabi Musa menangis waktu melihat umat Nabi Muhammad lebih banyak? Kenapa? Karena dia sedih, dia tidak bisa mencapai derajat yang lebih banyak. Kenapa? Karena kalau umat sedikit berarti pahalanya juga semakin berkurang. Umat semakin banyak, pahalanya semakin apa? Semakin banyak. Karena setiap orang ikut kita akan dapat pahalanya.
Ya, bukankah Rasulullah SAW mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad pahalanya lebih besar daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka dia sedih bukan karena hasad, tapi karena dia tidak mencapai derajat yang lebih tinggi, derajat yang tinggi seperti derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi maksud saya, seorang berusaha mencari pengikut yang terbanyak, tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Jangan sampai seorang tatkala tidak punya pengikut akhirnya dia membuat cara-cara yang baru, ya. Seperti dalam riwayat Abu Daud, ya. Ya. Kata kalau tidak salah Mu'adz bin Jabal, iyyakum mabtada', ya. Hati-hatilah kalian dengan apa bid'ah yang dia lakukan. Kenapa? Dia sudah berdakwah dengan Al-Qur'an tidak ada yang dengar. Maka dia bikin cara-cara baru supaya orang mengikuti ajarannya. Benar pengikutnya banyak tapi itu bukan tanda kebenaran. Bukan tanda kebenaran, bukan bukti kebenaran. Bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang banyak, bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang sedikit. Jangan juga sebaliknya dipahami, berarti yang sedikit-sedikit pasti benar. Ya. Kita enggak ada pengikutnya, entar apa? Biasanya yang banyak itu yang sesat. Ya. Sedikit ini yang benar ini, jangan khawatir. Dan begitulah kelompok-kelompok sesat yang anggotanya sedikit mengkokohkan umatnya. Kita sedikit, kita yang benar. Yang banyak itu apa yang sesat. Jadi tidak ada mau banyak atau sedikit itu bukan ukuran kebenaran. Bukan berarti yang banyak benar, bukan juga berarti yang banyak apa? Sesat. Ya. Bukan berarti yang sedikit benar, bukan juga berarti yang sedikit apa? Sesat. Ukurannya Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, barang siapa yang tatkala berdakwah dengan sebaik-baiknya, dengan dalil, dan dia berusaha menyampaikan dengan sebaik-baiknya, dan dia tidak melakukan mudahana, ya akhirnya menghalal-halalkan yang haram supaya pengikutnya banyak. Dan dia sudah berusaha, ternyata pengikutnya sedikit, maka dia ingat hadis ini. Ada nabi yang pengikutnya cuma 9 orang, 7 orang, 8 orang. Ada pengikutnya cuma 1 orang, ada pengikutnya cuma 2 orang, ada tidak punya pengikut sama sekali. Apakah mereka gagal? Tidak, mereka tidak gagal. Mereka tidak gagal. Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah 950 tahun. Alfa sanatin ila khamsina ama. Dia tinggal bersama kaumnya 950 tahun. Nabi Nuh umurnya lebih daripada itu. Tapi dia berdakwah 950 tahun. Kata Allah, "Fama amana ma'ahu illa qalil, wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Sedikit orang. 950 tahun berdakwah, tapi umatnya kurang ajar umatnya Nabi Nuh. Ya. Sampai-sampai istrinya juga tidak beriman. Sampai-sampai anak yang sangat dia cintai juga tidak beriman. Ya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Wa inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Siang malam berdakwah. Bukan cuma seminggu sekali pada maghrib, enggak. Siang malam berdakwah tiap hari. Lailan wa nahara. Falam yazidum du'ai illa firara. Dan semakin aku berdakwah mereka semakin kabur. Wa inni kullama da'autum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap aku mendakwahi mereka, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Ustaz mau dakwah? Silakan. Innal hamdalillah. Terus. Kira-kira gimana? Menjengkelkan atau tidak? Menjengkelkan. Tapi Nabi Nuh sabar 950 tahun. Terakhir baru Allah turunkan apa? Banjir besar. Ya. Kalau enggak, Ustaz mau dakwah ambil kain tutup kepalanya. Semakin sombong. Itu 950 tahun Nabi Nuh dan dia sabar. Jangan kita baru berdakwah sehari ditolak satu kaum, mereka memang ingin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal baru sehari dakwah belum berhasil sudah bilang disesatkan oleh Allah, ya. Enggak, bersabar, mungkin sekali enggak berhasil, 2 kali enggak berhasil, 3 kali berhasil, enggak berhasil, mungkin ke 90 kali baru berhasil. Ada orang baru dakwahi suaminya berapa kali sudah, saya enggak kuat sama suami seperti ini, akhirnya minta cerita, sabar dulu, ya. Nabi Nuh 950 tahun dakwahi istrinya. Sabar, doa. Kalau sudah memang maksimal enggak bisa, baru mungkin pikir untuk berpisah. Ya, seperti itu. Jangan keburu-buru. Jadi Nabi Nuh alaihissalam sudah berdakwah semaksimal mungkin, ternyata pengikutnya wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hanya sedikit yang beriman kepadanya. Ya. Baik. Kemudian idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba dinampakkan kepadaku jumlah yang besar. Sawad di sini hitam, tapi maksudnya bukan warna hitam ya. Maksudnya jumlah yang apa? Yang banyak ya, jumlah yang banyak. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Maka dikatakan ini Musa, fadhanantum annahum ummati. Saya menyangka fadhanantum annahum ummati. Saya menyangka jumlah yang banyak itu adalah umatku. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu umatnya banyak. Ternyata dikabarkan kepadaku itu adalah Musa dan apa? Pengikutnya. Fa nadartu fa idza sawadun azim. Hadza Musa wa qaumuh. Kemudian saya lihat lagi ada jumlah yang besar lagi.
Faqila li hadhihi ummatuk. Itulah umatmu. Jumlah lebih besar daripada jumlahnya umatnya Nabi Musa. Ini menunjukkan keutamaan umat Islam. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Dan di antara umatmu itu yang jumlahnya banyak itu ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. 70.000. Banyak atau sedikit? Banyak daripada 5.000. 70.000 itu sedikit sekali. Kemungkinan kita masuk sangat berat. Saingan antum sahabat berapa puluh ribu. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian Imam Malik dan murid-muridnya, Imam Syafi'i dengan murid-muridnya, Imam Ahmad dengan murid-muridnya. Umat Islam jumlahnya banyak atau tidak? Banyak. Dari zaman Nabi sampai yang hidup sekarang, yang sudah mati dan yang sedang hidup jumlahnya entah sudah berapa puluh miliar. Ya sekarang jumlah umat Islam 1,5 miliar mungkin. Itu kan yang hidup saja. Yang sudah mati-mati berapa tahun lalu? Berapa? Belum lagi yang akan hidup sampai hari kiamat. Ya kalau di total entah berapa, ambil 70.000 aja. Antum masuk kayaknya dari Dukuh Bima agak berat. Saingannya banyak dari Jazair, dari Saudi, dari macam-macam negara ya. Terus dari Dukuh Bima ini nggak tahu di peta aja nggak kelihatan. Masuk dari 70.000 berat sekali. Berat sekali, sangat berat. Tapi mungkin aja. Mungkin aja tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin saja berdoa kepada Allah minta. Jadi 70.000 orang ini masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Kemudian thumma nahadha fadakhala manzil. Kemudian Rasulullah SAW berdiri kemudian masuk ke rumahnya setelah menyampaikan hal tersebut. Maka orang-orang berbincang-bincang, para sahabat berbincang-bincang, siapa sih 70 orang itu? Karena mereka ingin masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Ini tingkatan spesial kita sudah bilang kemarin. Ini bukan orang-orang ahli tauhid saja, bahkan super ahli tauhid ya. Karena derajatnya sangat tinggi. Mau surga tanpa azab dan tanpa hisab, tidak sembarang orang. Maka ada yang berkata di antara para sahabat, "Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah." Mungkin itu orang-orang sahabat Nabi. Ini yang berbicara ini sahabat juga, tapi sahabat bertingkat-tingkat. Yang sedang ngobrol ini sahabat atau bukan? Sahabat. Tapi mereka bilang mungkin itu sahabat-sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dari kaum Muhajirin seperti Abu Bakar, Umar dan yang lainnya yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara tafsiran mereka. Ini dalil bahwasanya mereka mengagungkan para sahabat Nabi SAW. Ya, makanya mereka menafsirkan yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab adalah sahabat Nabi, sahabat spesial Nabi SAW. Tafsiran kedua, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Bisa jadi 70.000 orang tersebut yang sejak lahir masuk Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini menunjukkan mereka tahu betapa pentingnya orang tidak pernah berbuat syirik. Wa dzakaru asya', kemudian ada tafsiran-tafsiran yang lainnya. Dan ini dalil boleh kalau ustaz tanya apa ini maksudnya pendapat yang benar bagaimana? Kemudian diskusi, ustaz mungkin begini, mungkin begini. Kita bukan bicara tanpa ilmu tapi sedang belajar. Makanya mungkin begini, ada kalimat apa? Mungkin. Nanti kata ustaz yang benar begini, enggak apa-apa. Ustaz saya enggak mau ngomong karena tidak boleh bicara tanpa ilmu. Saya suruh kamu ngomong latihan. Ya, latihan. Bagaimana? Coba cari dalil bagaimana? Enggak apa-apa. Ya, sahabat mengatakan mungkin begini, kemudian mereka tanya kepada Nabi, siapa 70 orang tersebut? Alhamdulillah tafsiran sahabat tadi semuanya salah. Kalau tafsiran pertama benar sahabat Nabi sudah mustahil kita masuk. Kita enggak bakalan masuk. Kalau tafsiran sejak lahir Islam tidak pernah berbuat syirik, mungkin kita juga enggak pernah masuk. Di antara kita ada yang pernah ke dukun, ada yang pernah pakai jimat ya, ada yang pernah melet istrinya. Dan macam-macamnya. Melet tetangga kemudian salah peletnya salah lempar masuk kena istrinya jatuh cinta padahal tetangga yang dipelet ya. Jadi macam-macam ya. Jadi banyak orang yang pernah melakukan kesyirikan. Alhamdulillah tafsiran mereka semua salah. Kita lihat bagaimana tafsiran Nabi tentang penjelasan Nabi tentang 70.000 orang tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Humul ladzina la yastarqun." Mereka adalah orang tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, mereka tidak pernah meminta untuk disembuhkan dengan dengan besi yang dipanaskan. Wala yathayyarun, dan tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Ya, ini ciri-ciri mereka. Ya. Ciri-ciri mereka. Taib. Kita bahas ciri-ciri tersebut. Pertama, tidak pernah untuk diruqyah. Nah, kalau ciri-cirinya ini, kita masih mungkin untuk masuk. Tidak pernah minta ruqyah, tidak pernah minta diobati dengan besi dipanaskan. Saya tidak pernah, alhamdulillah. Ya. Antum juga banyak yang tidak pernah. Banyak di antara antum tidak pernah minta untuk diruqyah, itu tidak. Masih mungkin atau tidak? Yang tidak pernah bertatoyur, ini agak berat ya. Mungkin yang dulu-dulu belum pernah ngaji, pernah begitu. Ya, tinggal yang terakhir yang sangat berat, bertawakal kepada Allah. Ini yang sangat berat. Jadi maksud saya,
orang-orang setelah sahabat masih mungkin kalau syaratnya cuma ini. Masih mungkin, ya. Adapun yang pertama tidak pernah untuk diruqyah. Ingat ya, minta diruqyah itu bukan haram, boleh. Hukumnya apa? Boleh. Tetapi kita sedang bicara tentang derajat yang sangat tinggi. Maka di antara ciri-ciri mereka yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab tidak pernah minta untuk diruqyah. Kenapa kata para ulama? Karena minta untuk diruqyah ada sedikit ketundukan kepada orang. Kita seperti menggantungkan sedikit hati kita kepada orang tersebut. Ruqyah saya dong, kamu kan haji baca Quran, kamu kan ustaz, kamu kan kiai, ruqyah saya dong. Seakan-akan ada ketergantungan, perendahan kepada orang tersebut. Makanya sebagian ulama ada yang berpendapat, ya, kalau tidak ada perasaan seperti gitu, contohnya minta istri untuk meruqyah, contohnya minta anak untuk meruqyah, itu tidak ada ketundukan. Ada yang mengatakan tidak mengapa. Beda kalau kita minta orang lain. Kita ada sedikit penghinaan diri kepada orang lain. Tapi kalau kita anak itu sudah sering kita perintah, nah ambil itu, istri itu ambil itu, biasa. Istri minta ruqyah kepada kita, sebenarnya mengatakan tidak mengapa. Karena antara suami dengan istri tidak ada apa? Rasa rendah atau ya biasa aja, kita suruh istri, suruh kita, suruh anak-anak buatan kita, enggak jadi masalah. Ya, ini pendapat sebagian ulama, tapi lebih hati-hati, tidak usah minta ruqyah sama sekali. Tidak usah minta ruqyah sama sekali. Sebagian ulama berpendapat seperti Syekh bin Baz, lebih longgar lagi pendapat dia. Kata dia, kalau seandainya, dan saya bacakan fatwanya. Kata Syekh bin Baz, ya, dalam fatwa Nurun ala Darb, dia berkata, walakin al-istirqa la yamna'u kaunahu minal sab'in. Barang siapa yang minta untuk diruqyah tidak mencegah dia untuk masuk dari 70.000 orang. Wal istirqa talab ruqyah, dan istirqa minta ruqyah. Wa idza da'atil hajatu ila hadza fala ba's. Kalau memang sangat dibutuhkan harus minta ruqyah, maka tidak mengapa. Kata Syekh bin Baz, enggak jadi masalah. Pendapat Syekh bin Baz lebih ringan lagi. Itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud sedikit-sedikit minta ruqyah, sedikit-sedikit sakit minta ruqyah. Kenapa? Ente berusaha ruqyah diri sendiri. Nanti kalau benar-benar sudah sangat parah harus minta ruqyah, maka kata Syekh bin Baz tidak apa-apa dan tidak mengeluarkan dari 70.000 golongan. Ya, kenapa? Kata beliau punya dalil. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah an tastarqi. Rasulullah SAW pernah nyuruh Aisyah untuk minta ruqyah, dan ini benar, dalilnya sahih. Apakah Nabi menyuruh Aisyah tidak masuk dalam 70.000 golongan? Ya. Makanya Aisyah, Nabi boleh minta Aisyah, Nabi pernah menyuruh Aisyah. Kemudian wa amara ummu auladi Ja'far, yaitu Asma binti Umais, istrinya Ja'far, untuk minta ruqyah kepada anak-anaknya. Nabi ketemu anak-anaknya, Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam Ghazwah Mu'tah. Kemudian anaknya jadi anak yatim. Nabi pernah mengunjungi anak-anaknya, yaitu ponakan-ponakannya, dalam kondisi kurus-kurus. Nabi bertanya, kenapa? Mungkin kena ain, coba minta ruqyah. Nabi suruh ibunya minta apa? Ruqyah. Ini dalil kata Syekh bin Baz bahwasanya kalau memang kondisi sangat mendesak, seorang boleh minta ruqyah dan dia tidak keluar dari 70.000 apa? Golongan. Tapi saya katakan kalau bisa tidak minta apa? Ruqyah, kecuali darurat, ya. Kecuali darurat, ya. Kemudian wala yaktawun. Syirik kedua, tidak minta untuk disembuhkan dengan besi yang dipanaskan, ya. Kenapa? Karena ada perkara yang dibenci oleh Nabi. Pertama, kai ada seperti apinya, panas, ya. Panas, dan Rasulullah SAW tidak suka pengobatan dengan apa? Sesuatu yang dipanaskan, ya. Kemudian dahulu Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, dahulu orang menyangka kalau sudah kai pasti sembuh. Makanya ada pepatah akhirud dawa al-kai. Obat yang terakhir adalah kai. Artinya apa? Orang Arab dahulu kalau sudah pakai besi yang dipanaskan pasti sembuh. Sehingga Nabi tidak suka, kenapa? Ada timbul ketergantungan kepada pengobatan seperti itu. Tetapi ya mengkai orang boleh, dan Rasulullah SAW melakukan kai. Yang kurang disukai kalau minta apa? Minta untuk diobati dengan apa? Kai. Oleh karena Rasulullah SAW pernah mengkai Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ya, setelah perang setelah perang Khandaq, kemudian pengusiran sebelum pengusiran Bani Quraidah, ya. Sa'ad bin Mu'adz sakit, ya. Kemudian terluka di bagian tangannya. Nabi SAW mengkai. Mengkai, Nabi yang mengkai langsung. Ternyata membengkak, pecah lagi darahnya. Sampai akhirnya Sa'ad bin Mu'adz akhirnya meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW pernah mengkai, ya. Jadi yang dimakruh adalah minta untuk pengobatan dengan apa? Dengan kai. Sama. Kita meruqyah orang tanpa diminta tidak apa-apa. Ada orang datang kepada saya ingin ruqyah kamu, enggak jadi masalah. Ya. Kemudian kalau ada orang minta ruqyah sama kita, tolong dong ruqyah saya, kalau antum mampu antum ruqyah. Jangan antum bilang, kamu jangan minta ruqyah, nanti enggak masuk 70.000 orang. Enggak, dia minta kata Rasulullah SAW, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al."
Barang siapa yang mampu. Waktu ada yang bertanya Rasulullah, apakah saya meruqyah orang lain? Kata Nabi, kalau kau mampu, barang siapa yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Kalau antum mampu ruqyah, karena tidak semua orang ruqyah itu butuh kesabaran. Baca Quran berjam-jam, anggap itu sebagai ibadah membantu orang lain. Ya, sama seperti seorang dokter mengobati, ini juga ibadah ya. Oleh karenanya kalau ada yang minta ruqyah dan kita mampu, kita ruqyah, enggak jadi masalah. Kalau enggak mampu karena kesibukan, ya kita minta maaf. Kemudian kata Nabi SAW, wala yatatayyarun, dan tidak pernah bertatoyur, tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang dengar, dengan angka tertentu, dengan hari tertentu, dengan bulan tertentu, dengan burung tertentu, dengan pohon tertentu, dengan hewan tertentu, ya dengan tempat tertentu, enggak ada. Insyaallah penjelasannya akan panjang lebar di kesempatan yang lain. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama Ukasyah, kemudian Ukasyah berdiri. Dan dia berkata, ya Rasulullah, udu Allah ini jalani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya termasuk dari 70.000 orang tersebut. Nabi berkata, anta minhum, kau termasuk dari mereka. Jadi kita bisa memastikan Ukasyah pasti masuk apa? Surga. Dan masuk surganya tanpa azab dan tanpa hisab. Karena Nabi mengatakan kau termasuk dari mereka. Faqama rajulun akhar, ada lagi yang berdiri. Ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah. Enak kalau hidup di zaman Nabi. Ya Rasulullah, doain saya dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, doain saya. Ada seorang yang berdiri, ya Rasulullah, doakan saya juga. Rasulullah SAW sangat cerdas dan sangat berakhlak mulia. Rasulullah SAW mengatakan menolak permintaan orang ini, kata Nabi, sabaqaka biha Ukasyah. Kau sudah kedahuluan apa? Ukasyah. Maka orang ini tidak tersinggung. Coba kalau kata Nabi, kau tidak pantas. Kira-kira gimana? Stres. Taib, siapakah orang ini? Ada khilaf di kalangan para ulama mengatakan orang ini yang minta dimasukkan surga tanpa azab tanpa hisab, didoain oleh Nabi, orang ini munafik. Namun yang benar dia bukan orang munafik. Kalau dia munafik, ngapain dia minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas dia sahabat. Apakah dia tidak masuk dari 70.000 orang? Kita enggak tahu. Nabi tatkala tidak mendoakan dia, bukan berarti orang ini tidak berhak. Bisa jadi Nabi untuk menutup pintu karena nanti ini minta. Kalau ini satu lagi, ya Rasul saya juga. Kemudian orang ketujuh kamu enggak, kira-kira dia stres atau tidak? Kira-kira dia pusing, saya kok tidak ya Rasulullah? Ada apa ya? Makanya Rasulullah SAW cukup buat Ukasyah. Selanjutnya Rasulullah SAW putus apa? Tutup pintu. Dan ini menunjukkan cerdasnya Nabi. Nabi SAW memberi jawaban yang tidak menyinggung perasaan orang ini. Ya, kamu sudah keduluan siapa? Ukasyah. Ya, seperti itu. Ya. Karena satu hari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah mengajar dan biasa ada buku yang dibaca. Ada seorang baca buku tersebut. Ya, kita sebagian orang ada hadirin banyak ya dan penuntut ilmu. Orang tersebut baca tapi nahunya salah-salah. Fathah harus di fathah, di dhamma harus di, pokoknya salah-salah, dan itu bagi penuntut ilmu enggak enak dengernya. Salah lagi baca lagi. Akhirnya setelah salah baca saya jelaskan, kemudian baca lagi, salah lagi. Enggak bisa terus begini. Kasihan yang diperbaiki, majelis jadi enggak enak. Kan enggak mungkin Syekh biarin dia salah, kan ditegur. Akhirnya mungkin kasihan juga dia kalau terusan seperti itu, ya. Bagaimana cara saya menghadapi masalah seperti ini, bayangkan. Bacanya salah-salah terus, ditegur juga, kasihan orang ini. Malu di hadapan banyak orang. Terpaksa Syekh bilang, gimana kalau gantian? Waduh, mungkin perasaan orang itu, waduh saya disuruh ganti. Ya. Tapi mungkin dia ngerti, dia salah-salah. Akhirnya ganti orang lain baca. Orang lain baca dan tidak ada salahnya, benar terus. Baca. Terus baca lagi. Situ katanya ganti lagi yang orang lain. Jadi seakan-akan giliran, dibuat giliran oleh apa? Syekh, untuk supaya orang tersebut tidak malu, untuk menjaga perasaannya. Ya, jadi seorang harus cerdas dalam menghadapi suatu permasalahan. Nabi SAW luar biasa orangnya, sangat cerdas. Dengan cara demikian, sabaqaka biha Ukasyah, kamu sudah keduluan Ukasyah, orang tersebut tidak tersinggung. Taib hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ternyata yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab cuma berapa orang? 70.000. Itu jumlah yang sangat sedikit. Maka dalam sebagian hadis dihasankan oleh sebagian ulama dan disahihkan oleh sebagian ulama, ya, Rasulullah SAW berdoa, ya, dan minta tambahan kepada Allah. Fastazattu rabbi, aku pun mohon tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka Allah pun menambahkan bagiku setiap 1.000 bawa 70.000. Setiap 1.000 orang bawa 70.000. Taib, sekarang saya tanya sama antum. Berarti jumlah yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab sekarang jumlahnya berapa? Coba pakai kalkulator, apa? Cepat hitung. Berapa? Saya ulangi. Tadinya 70.000 kan. Kemudian Rasulullah SAW karena sedikit Rasulullah SAW minta tambah.
Kata Nabi setiap 1.000 orang bawa 70.000 orang. Berarti sekarang jumlahnya berapa? Pakai kalkulator aja, pakai kalkulator cepat. Berapa jumlahnya? Berapa? 70 juta kebanyakan. Berapa? Antum nggak punya kalkulator? Tinggal nolnya berapa? Itu kan gampang. Berarti berapa? Berapa? Coba berapa? Satu orang angkat tangan, saya ingin tahu. Berapa? Masya Allah, itu yang benar. Tadi antum bilang 4.900.000. Itu salah. Kenapa salah? Karena 70.000 pertama antum lupakan. Yang berjasa malah dilupakan, paham? Jadi harusnya 70.000 kali 71, bukan 70.000 kali 70. Iya benar atau tidak? Berarti ternyata sekarang yang mau surga tanpa adab, tanpa hisab 4.970.000. Wah, ini masih ada kemungkinan orang Duku Bima masuk. 4.970.000. Bahkan dalam sebagian riwayat ya ada tambahan wa salasu hasayatin min hasayati rabbi. Hasaya itu seperti orang menaburkan pasir di kuburan. Ya. Ada satu genggaman ya. Jadi dan ada 3 genggaman dari genggaman Robku. Jadi satu genggaman kita nggak tahu berapa. Ya, yang jelas mudah-mudahan lebih banyak daripada itu ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dari orang hamba-hambanya yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab dan dimudahkan untuk memurnikan tauhid dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Baik para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi. Orang yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Di surat Al-Waqiah ada ini Ustaz. Sulatum minal awalin wa sulatum minal akhirin. Allah alam, nanti lihat buku tafsir. Bagaimana kalau mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya dengan tujuan merendah? Misalnya memberikan 8 berkata 5. Apakah termasuk ciri munafik? Tidak ya. Jadi jangan juga berbohong ya. Kita ingin merendah kemudian kita berbohong, enggak boleh juga ya. Kamu punya hafalan Quran enggak punya? Enggak boleh. Bilang alhamdulillah saya ada hafalan sekian-sekian tapi belum kuat, masih goyang. Enggak apa-apa. Enggak perlu kita berbohong. Kamu dari masjid ya? Enggak, saya dari pasar. Padahal dari masjid jangan. Bilang dari masjid, alhamdulillah ya benar dari masjid ya. Masya Allah ya alhamdulillah. Doain aja biar istiqomah. Begitu jawabnya. Enggak usah bilang, oh iya saya yang lain gitu. Jangan gitu. Tidak kayak ente dari tadi enggak kan ya. Doain aja biar istiqomah gitu, merendah. Tapi jangan bohong. Jangan apa? Jangan bohong. Kamu istrinya berapa? Adalah pokoknya. Bagaimana cara mengetahui seorang terkena ain atau tidak? Ya saya enggak tahu persis ya, tapi tadi ciri-cirinya tadi mungkin ada yang muji. Ya, orang rame-rame datang mungkin muji bisa jadi orang ini kena ain. Tapi penyakit kena ain atau tidak kena ain di ruqyah enggak apa-apa. Paham? Saya ulangi, penyakit kena ain atau tidak kena ain di ruqyah enggak apa-apa. Soal kita dua-duanya, kita ruqyah, kita juga berobat ke dokter, ya. Kita ruqyah dan juga kita berobat dokter. Dan juga bukan berarti setiap ada kesalahan, oh ini pasti kena ain, pasti enggak juga ya. Santai aja kalau kena ain kita ruqyah, kalau kebetulan bukan ain kita bawa ke dokter, kita gabungkan dua-duanya enggak ada masalah. Terkadang seorang saya pernah diceritain sama teman, dia mengenakan ain kepada anaknya sendiri. Pernah satu hari dia dalam bis, dia kagum lihat anaknya dengan pandangan tidak biasanya. Dan dia lupa muji apa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya anaknya kena ain, akhirnya dia kalau enggak salah dia bacain sendiri, kemudian dia minumkan sendiri baru anaknya sembuh, ya. Jadi maksud saya saya tidak tahu persis kena ain ciri-cirinya gimana, tapi intinya sakit, ya. Kalaupun tidak kena ain pun kita tetap boleh meruqyah, apalagi kalau kena ain.
Tadi berkaitan dengan penyakit ain, setelah air bekas wudu atau mani dikumpulkan, kemudian air tersebut diapakan? Dituangkan, ditumpahkan kepada orang tersebut. Ditumpahkan kepada orang tersebut. Saya pernah diruqyah karena gangguan jin. Bagaimana amalan apa yang harus saya lakukan agar bisa masuk surga tanpa hisab? Ya enggak apa-apa, sudah tinggal bertakwa kepada Allah, banyak berbuat kebajikan, ya. Yang kurang disukai itu minta ruqyah. Kalau ada orang yang meruqyah kita enggak jadi masalah, ya. Tapi tadi kata Syekh bin Baz, kalau memang dalam kondisi benar-benar perlu, tidak jadi masalah. Karena Nabi pernah menyuruh Aisyah untuk minta apa ya? Minta ruqyah. Di lingkungan saya sudah dicap sebagai Wahabi. Yang kasih stempel siapa? Seolah-olah saya adalah aneh, salah sehingga saya diboikot dan dibenci. Mohon nasihatnya untuk saya dan teman lain yang senasib seperti saya. Sabar ya. Sabar ya. Alhamdulillah cuma dicap, tidak dijotos ya. Cuma dicap, sabar. Cap ya udah. Kita sudah dicap oleh banyak orang ya. Ya begitulah ya. Para nabi juga dulu dicap dengan cap yang banyak. Nabi Muhammad SAW dicap dengan kadzdzab, pendusta, dicap penyihir, dicap dukun. Ente masih dibilang Wahabi, belum dibilang apa dukun, belum dibilang penyihir, belum dibilang orang gila. Ya sabar aja, yang penting kita berakhlak mulia. Mereka saudara-saudara kita tidak paham, mau diapain. Terus ada orang yang memang memprovokasi. Ya, itu Wahabi satu macam-macam. Wahabi itu begini mengkafirkan orang macam-macam. Antum coba ikut pengajian ustaz-ustaz sunnah. Apa yang ada orang suka mengkafirkan kan tentu tidak dapati. Ya. Kalau menjelaskan ini kafir, ini syirik memang kita jelaskan. Tapi info si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan ini sangat jauh dari hal ini. Kita sangat jauh dari hal ini, ya. Oleh karenanya saya katakan sabar ya. Hadapi mereka dengan akhlak yang mulia, tetap berusaha untuk senyum. Kalau mereka sampaikan dengan dalil, kalau ada bisa diajak diskusi dengan dalil. Ustaz, bolehkah kita iri dengan orang-orang terdahulu yang diberi kesempatan bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya rasa enggak perlu. Iri tersebut enggak ada manfaatnya. Antum enggak bisa dikembalikan lagi ke zaman dahulu. Antum berhusnudzon kepada Allah, diciptakan di zaman sekarang insyaallah yang terbaik bagi antum. Karena tidak mudah kalau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bilang, "Wah, coba kalau saya jadi sahabat." Belum tentu. Ente kalau hidup di zaman Nabi mungkin jadi ikut Abu Jahal, mengikut Abu Jahal. Iya. Antum bayangkan, saya bayangkan betapa susahnya di sahabat. Coba antum bayangkan antum hidup di zaman Nabi. Tahu-tahu antum tidak tahu teknologi, tidak ada sepeda, belum ada mobil, tahu-tahu ada orang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang dia pergi ke Masjid Al-Aqsa, naik ke langit 7, pulang kurang 1 malam. Kira-kira gimana antum? Goyang atau tidak iman antum? Makanya sebagian orang murtad tatkala itu. Kita enggak, kalau bicara sekarang kita percaya mungkin saja, ya. Karena kita tahu ada pesawat, ada ini. Ya zaman dulu sepeda aja belum ditemukan. Belum ada, maksudnya belum ditemukan, motor belum ada. Imam goyang, bayangkan ente dikepung seperti perang Ahzab, dikepung oleh 10.000 pasukan. Sementara Nabi menggali Khandaq, menggali parit, kelaparan. Ini Nabi kok kelaparan, kita ini yang benar kok kita lapar semua. Goyang iman. Ya, oleh karenanya antum bersyukur diciptakan zaman sekarang. Tidak semudah, tidak gampang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian sangat berat. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ustaz, saya pernah dengar dalil bahwasanya surga dan neraka berbicara pada hari kiamat. Benar, ada wa taqulu hal min mazid. Neraka berkata, apakah masih ada tambahan? Ya. Halim talati, Allah bertanya, apakah kau sudah penuh hai neraka? Wa taqulu hal min mazid. Belum, masih adakah tambahan? Berbicara, ya. Dan jangankan neraka, kulit berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara. Ya bagaimana cara bicaranya urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka makhluk? Benar, surga dan neraka itu makhluk. Semua selain Allah adalah apa? Makhluk. Kalau kita muji orang, kita barakallahu fiik bisa, Allahumma barik fiik bisa, kita berdoakan keberkahan. Allah barakta, tidak kau mendoakan keberkahan, atau kita muji Allah tabarakallah ahsanul khaliqin, yang artinya maha suci Allah, sebaik-baik pencipta, artinya keindahan ini yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita diam-diam saja, kita muji Dia. Ustaz, apakah umat yang sedang
Yang sekarang walau beda, ya semua umat yang Islam adalah umat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namanya umatul ijabah. Kalau umatul dakwah, semua umat setelah Nabi baik Yahudi Nasrani umat dakwah, mereka hendak didakwahi. Tapi yang menjawab panggilan Nabi hanyalah umat apa? Islam. Bagaimana kalau kita melakukan ruqyah sendiri? Apakah bisa menjadikan kita tidak termasuk dalam 70.000? Tidak. Kalau yang tidak disukai minta ruqyah kepada orang. Tapi kalau ada orang datang ini meruqyah kita, malaikat Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meruqyah para sahabatnya, ya, atau kita meruqyah diri sendiri, maka ini enggak jadi masalah. Ana mau tanya Ustaz, pakai cincin apa ada dalilnya? Ada, dalilnya banyak. Rasulullah SAW pakai cincin. Kemudian para sahabat juga pakai apa? Cincin. Ya. Pakai cincin, boleh di kanan, boleh di mana? Di kiri. Sama, jam juga boleh di kanan, boleh di kiri. Waktu itu ada yang bertanya sama saya, Ustaz, saya lihat waktu itu Ustaz dulu pakai cincin sebelah kiri. Sekarang ke Ustaz pakai sebelah kanan. Saya bilang ya sudah, saya tukar sebelah kiri kalau gitu. Kenapa? Boleh dua-duanya, nggak jadi masalah. Cuma nanti khilaf cincin ini sunnah atau tidak, ada pembahasan tersendiri. Sebenarnya saya tidak suka pakai cincin, tapi istri saya yang suruh. Jadi saya pakai cincin karena istri semoga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham? Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya. Kita mengkafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.